Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai PT Liga Indonesia Baru (LIB) mewacanakan menggelar turnamen pramusim, Piala Presiden 2024. Nantinya Piala Presiden akan berakhir 10 hari sebelum Liga 1 musim 2024/2025 dimulai. Sementara Liga 1 musim 2024/2025 terjadwal pada tanggal 2 Agustus mendatang. Dikutip dari bolasport.com, Direktur PT LIB Ferry Paulus mengatakan akan ada Piala Presiden tahun ini, yang pasti turnamen ini akan berakhir 10 hari sebelum Liga 1 dimulai. Namun sementara pihaknya masih finalisasi dengan sponsor dan broadcaster. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan bagi klub sebelum memasuki kompetisi resmi. Hal ini pun tak akan disia-siakan oleh PSM Makassar. Skuad Juku Eja akan jadikan turnamen pramusim, Piala Presiden untuk membentuk skuad hadapi musim 2024/2025. Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan, Piala Presiden bisa membentuk tim. Tim berjuluk Pasukan Ramang memang akan mengandalkan pemain muda dalam mengarungi musim depan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk membentuk tim sebelum liga dimulai, ucapnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Sementara legenda PSM Makassar, Anwar Liko mengatakan, Piala Presiden bisa menjadi seleksi pemain oleh Bernardo Tavares. Rekrut pemain sesuai kebutuhan dan skema ingin dijalankan. Ditambah menjadi kesempatan membentuk gaya bermain dimiliki. Chemistry para pemain juga bisa terjalin dalam laga ini. Turnamen pramusim ini kesempatan mengukur kekuatan tim sebelum mengarungi liga. Jadi bukan gelar juaranya dicari, melainkan mengukur sejauh mana pemain dan kekuatan tim dimiliki, tutupnya. Untuk diketahui, PSM mulai latihan perdana dan mencari pemain asing pada awal Juli. PSM Makassar pun mulai menyusun agenda untuk menatap Liga 1 musim depan. Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengaku, sejak awal pihaknya telah memprediksi Liga 1 bergulir di awal Agustus. Ia mengatakan, M. Arfan CS akan mulai persiapan pada awal Juli mendatang. Kalau melihat tanggal kick-off, mungkin idealnya latihan sudah mulai sebulan sebelum pertandingan pertama, katanya saat dihubungi melalui WhatsApp. Ditanya soal pemusatan latihan hingga laga uji coba, pria akrab disapa Sule ini masih menunggu keputusan pelatih kepala, Bernardo Tavares. Kita tunggu instruksi pelatih seperti apa, ujarnya. Terkait regulasi 8 pemain asing, ia berharap, bisa menambah kualitas Liga 1. Untuk pengisian kuota pemain asing, Sule menyebut, pihaknya akan melaksanakan rekomendasi pelatih soal pemain diinginkan. Yang jelas, sejak awal pihaknya sudah siap-siap skenario jumlah pemain asing sesuai dengan regulasi Liga musim depan. Nanti didiskusikan dulu dengan tim pelatih. Intinya manajemen sisa melaksanakan rekomendasi pelatih soal pemain yang diinginkan, pungkasnya. PSM resmi melepas 5 pemainnya yaitu Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Safrudin Tahar, Erwin Gutawa, dan Amir Hamzah. Namun, berikut pemain yang dirumorkan masuk skuad Juku Eja. 1. Hasim Kipu yang sempat membela PSM pada tahun 2021/2022. Kabar Hasim Kipu masuk radar PSM dikutip oleh akun seputar bola Indonesia, @transfernew_ft, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. 2. M. Arham Darmawan, CF, striker muda jebolan Persib Bandung. Kabar diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda.id. Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Coming soon 80% tulis @ligawakanda.id. 3. Cornelius Stewart, CF. Diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernew_ft. Sabtu, tanggal 5 Mei tahun 2024. 4. Lukau Dobrek, CF. Pemain grade A bidikan Juku Eja, diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @liga_dagelan, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2024. 5. Alim Zumakulov, DMF. Diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda.id, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. 6. Hilmansyah, GK. PSM Makassar telah menjalin hubungan dengan sosok kiper lokal yang dulu pernah menjadi punggawa PSM. 7. Thierry Bin, DMF. Kabar masuknya Thierry Bin dalam list belanja PSM Makassar diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia,
@liga_dagelan, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.